Kisah Nabi Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria adalah anak keturunan Nabi Sulaiman. Silsilahnya bersambung hingga Nabi Yakub. Nabi Zakaria adalah pembesar di kalangan Bani Israel. Menjelang kelahiran Isa bin Maryam, Allah mengutus Nabi Zakaria sebagai nabi bagi Bani Israel. Beliau mengajak Bani Israel untuk taat kepada Allah. Beliau mengingatkan mereka terhadap azab Allah di saat kejahatan dan kemungkaran merajalela. Bani Israel merupakan kaum yang sangat sulit untuk diajak bertobat. Berkali-kali Allah mengutus seorang nabi untuk mengingatkan mereka, tetapi lagi-lagi mereka berpaling dari Allah dan kembali menyembah berhala. Meskipun Bani Israel selalu mendustakan ajaran yang dibawanya, Nabi Zakaria tetap melanjutkan dakwahnya. Ia melakukannya seorang diri hingga usianya tua. Setiap kali merasakan kesedihan akibat penolakan dari Bani Israel, Nabi Zakaria selalu mengadukannya kepada Allah. Nabi Zakaria sering beribadah di Baitul Maqdis. Di sana Nabi Zakaria dan istrinya mengasuh Maryam, ibu Nabi Isa. Di bawah asuhan Nabi Zakaria, Maryam tumbuh menjadi perempuan yang salihah dan rajin beribadah. Ia bahkan tinggal dan beribadah di Baitul Maqdis. Saat Maryam lahir, sang ibu bernazar akan memberikan anaknya untuk diasuh oleh orang saleh. Maryam lahir dalam kondisi yatim, ayahnya meninggal saat Maryam dalam kandungan ibunya. Pada saat itulah ibunya lalu menyerahkan Maryam kepada Nabi Zakaria dan istrinya. Ketika usianya semakin tua, Nabi Zakaria begitu mendambakan seorang anak. Tanpa berputus asa, ia memanjatkan doa dan permohonan kepada Allah siang dan malam hari. Ia berdoa agar dikaruniai seorang putra yang dapat meneruskan tugasnya berdakwah. Nabi Zakaria terus berdoa memohon keturunan. Ia khawatir jika tidak memiliki keturunan yang akan meneruskan tugasnya berdakwah, Bani Israel akan kembali hidup dalam gelimang dosa. Allah kemudian berfirman, "Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan seorang anak yang bernama Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang serupa dengan dia." Namun, Nabi Zakaria merasa ragu dengan apa yang didengarnya. Ia pun berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan memperoleh anak, sedangkan istriku adalah seorang perempuan yang mandul dan aku sendiri sudah lanjut usianya?" Allah menjawab dengan firman-Nya, "Demikian itu adalah suatu hal yang mudah bagiku. Tidakkan aku telah ciptakan engkau, padahal engkau di waktu itu belum ada sama sekali?" Nabi Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda bahwa istriku telah mengandung." Allah lantas kembali berfirman, "Tandanya adalah engkau tidak dapat berbicara dengan manusia selama 3 hari berturut-turut kecuali dengan isyarat. Sebutlah namaku sebanyak-banyaknya serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari." Tidak berapa lama kemudian, tiba-tiba saja Nabi Zakaria tidak bisa mengeluarkan suara sedikit pun dari mulutnya. Ia hanya bisa menggunakan isyarat ketika berbicara dengan orang lain. Tentu saja hal ini membuat Nabi Zakaria senang karena itu tanda sebentar lagi ia akan dikaruniai seorang anak. Istri Nabi Zakaria kemudian mengandung. Setelah 9 bulan, akhirnya istri Nabi Zakaria melahirkan seorang bayi laki-laki. Bayi tersebut diberi nama Yahya. Setelah dewasa, Yahya sering mengikuti ayahnya berdakwah. Sampai akhirnya, Yahya diangkat menjadi nabi oleh Allah. Dikisahkan bahwa penguasa Palestina pada waktu itu, Herodes mencintai anak saudaranya sendiri bernama Herodia. Namun Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, sebagai hakim, menentangnya. Nabi Zakaria dan Nabi Yahya mengeluarkan fatwa bahwa perkawinan itu tidak boleh dilaksanakan karena bertentangan dengan syariat Nabi Musa yang mengharamkan seseorang mengawini anak saudaranya sendiri. Menghadapi fatwa Nabi Yahya tersebut, Herodes dan Herodia mencoba mencari pembenaran diri, tetapi gagal. Kemudian Herodes berusaha menyuap dan mengancam Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Akan tetapi Nabi Zakaria dan Nabi Yahya tetap pada pendiriannya. Hal ini menyebabkan Herodes marah besar. Dengan penuh kemarahan, Raja Herodes memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Keduanya lalu dijebloskan ke dalam penjara. Nabi Zakaria dan Nabi Yahya menerima beberapa ancaman dan teror. Namun demikian mereka berdua tetap dalam pendiriannya. Melihat keteguhan Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, Raja Herodes menjadi semakin geram. Ia memerintahkan prajuritnya agar membunuh mereka. Akhirnya keduanya dihukum mati. Nabi Zakaria dan Nabi Yahya meninggal dunia. Mereka berdua termasuk dalam golongan orang yang saleh karena berani menegakkan kebenaran dan keadilan.